Hadirin yang dimuliakan Allah SWT, majlis kita ini adalah majlis fikir, sebagaimana yang diriwayatkan dari yang mulia pimpinan kita, junjungan kita, Nabi Agung Muhammad SAW. Fikir ini nilainya sangat tinggi. Satu hari baginda Nabi bertanya kepada seorang sahabatnya, yaitu Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhu, yang masih kecil waktu itu dan sekaligus juga merupakan keponakan beliau. Sepupu beliau, anaknya Abbas. Abbas ini paman baginda Nabi. Maka Nabi bertanya kepada Abdullah bin Abbas, "Ya Abdullah, apa yang sedang kamu fikirkan?" Maka Abdullah mengatakan, "Yang sedang saya fikirkan ya Rasulullah adalah tanda-tanda keagungan Allah yang telah menciptakan alam semesta ini." Jadi Abdullah bin Abbas pada waktu itu memikirkan tanda-tanda keagungan Allah yang telah menciptakan alam semesta ini. Semua yang ada di alam semesta ini adalah tanda-tanda keagungan Allah, kehebatan Allah. Adanya matahari terbit dari timur, tenggelam di barat, membawa cahaya ke bumi ini yang sudah beribu-ribu tahun, berjuta-juta tahun tanpa henti-henti, merupakan tanda keagungan Allah SWT. Wujudnya langit yang begitu luas dengan bintang-bintang yang bertebaran, yang jumlahnya miliun-miliun, triliun-triliun, gak ada yang tahu jumlahnya, tanda keagungan Allah. Wujudnya daratan, lautan, gunung-gunung, tumbuh-tumbuhan yang beraneka ragam, yang hijau, yang kuning, yang pahit, yang manis, yang untuk makanan, untuk jamu, untuk segala macam keperluan, untuk bumbu-bumbuan, tanda keagungan Allah SWT. Allah menciptakan merica, menciptakan pala, menciptakan lombok, menciptakan garam. Coba ini kalau kita makan garam, makan sambal, makan ikan, makan ayam, kita bayangkan kalau Allah itu tidak menciptakan bumbu-bumbu semacam ini, kayak apa kita makan tuh? Anyep saja. Tanda keagungan Allah SWT. Hembusan angin. Bagaimana kalau dunia ini gak ada angin kira-kira? Pabrik mana yang bisa mendatangkan angin? Tanda keagungan Allah SWT. Datangnya siang, datangnya malam, tanda keagungan Allah SWT. Bagaimana dunia ini kalau siang saja atau malam saja? Kayak apa hidup kita ini jadinya? Wujudnya laki-laki, wujudnya perempuan, wujudnya binatang-binatang, wujudnya sapi, wujudnya kambing, wujudnya ayam. Semua adalah tanda-tanda keagungan Allah SWT. Setetes air pun tanda keagungan Allah SWT. Karena setetes air ini kalau tidak diciptakan oleh Allah, seluruh dunia mau menciptakan setetes air gak bisa. Seluruh dunia mau menciptakan sebutir pasir gak bisa. Kalau orang mau mikir, sebutir pasir pun tanda keagungan Allah SWT. Kalaupun di dunia ada manusia pandai, itu pun tanda keagungan Allah SWT, karena Allah yang menciptakan mereka.
Jangan kita takjub dengan makhluk apa saja. Takjublah dengan yang menciptakannya, Allah subhanahu wa ta'ala. Inilah yang kurang lebih yang difikirkan oleh Sayyidina Abdullah bin Abbas. Maka baginda Nabi suka dengan fikir Abdullah bin Abbas ini. Maka beliau mengatakan, fikir kamu ini Abdullah lebih baik daripada ibadah setahun yang tidak ada fikir demikian. Kalau ibadah dengan fikir demikian, ya pahalanya jadi tambah banyak lagi. Kemudian baginda Nabi alaihissalam berjumpa dengan Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu. Maka baginda Nabi bertanya, "Hai Abu Hurairah, yang kamu pikirkan apa sekarang?" "Ya Rasulullah, yang saya pikirkan itu mengenai keadaan akhirat nanti bagaimana." Mikirkan keadaan akhirat. Bagaimana alam kubur, bagaimana padang mahsyar yang 50.000 tahun, bagaimana sirat, bagaimana surga, bagaimana neraka. Di akhirat cuma ada 2 tempat yang begitu luas. Surga yang disediakan oleh Allah untuk orang-orang iman, istana-istana dari emas, dari intan, sungai-sungai dari susu, dari madu, kenikmatan yang tidak ada batas. Di sanalah tempatnya para nabi, para rasul, para wali Allah, dan orang-orang yang beriman. Tempat yang begitu indah sekali, nggak bisa dibayangkan. Seumpama kita pernah melihat surga, kita dikasih dunia seisinya ini gratis pun nggak akan mau. Gratis. Ini dunia seisinya ini kamu ambil gratis, halal 100%. Kamu nggak mau. Untuk apa sih? Saya dunia ini dikit aja cukup, aja mau ke surga. Seumpama kita tahu surga, tapi karena kita tidak tahu surga, maka dunia ini kelihatannya itu hebatnya. Maka Nabi itu ditawari oleh Allah, gunung-gunung mau dijadikan emas. Nabi nggak mau, karena Nabi itu sudah pernah melihat surga. Waktu Mi'raj Nabi pernah melihat surga. Gunung-gunung emas dikasih, enggak ada. Untuk apa ya Allah? Padahal yang nawari itu Allah, berarti ini halal 100%. Ini nggak mau Rasulullah. Kita bayangkan kalau kita ini sudah punya rumah dari emas, rumah dari intan, terus ada orang nawari rumah dari bambu, kira-kira mau nggak? Loh, ini gratis loh Pak. Alah, ngreget-ngregeting nggon ae wis pek dhewe ngono. Nah, nggak mau kita. Namuliakan Allah SWT. Maka Sayyidina Abu Hurairah yang dipikirkan keadaan akhiratnya. Maka Nabi suka dengan fikir Abu Hurairah ini. Maka beliau mengatakan, Abu Hurairah, kamu mikir demikian ini lebih baik dari ibadah 7 tahun yang tidak mikir. Ibadah 7 tahun nggak mikir akhirat, akhirnya ibadah itu mikir duit aja ibadahnya itu. Akhirnya bukan jadi ibadah. Kemudian baginda Nabi berjumpa dengan sahabatnya yang paling mulia, Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Nabi bertanya, "Kalau kamu apa yang kamu pikirkan Abu Bakar?" Maka Abu Bakar mengatakan, "Yang saya pikirkan ya Rasulullah, bagaimana seluruh umatmu ini masuk surga semua. Saya ingin semua umatmu ini dapat hidayah, masuk surga semua." Ini kalau orang itu mikir umat, ini berarti sudah semua kepikir ini.
Karena mikir umat itu maknanya bagaimana umat ini dapat ridho Allah, akhirnya mesti mikir keagungan Allah juga, mesti mikir akhirat juga, masih ditambah lagi mikir orang lain. Jadi mikir umat ini komplit, 3 itu ada semua. Ya, orang itu kalau mikir umat, lah umat ini tidak akan bisa baik kecuali dengan hidayah Allah, akhirnya mikir keagungan Allah. Orang itu kalau mikir umat, lah semua umatnya akan ke akhirat, akhirnya mikir ke akhirat. Saya itu mikir, ya Rasulullah, bagaimana umatmu semua masuk surga? Maka Nabi mengatakan, pikir kamu ini Abu Bakar seperti ibadah 70 tahun. Nah, kita ingin biasa itu, otak kita ini kita gunakan untuk 3 ini. Mikir tanda-tanda keagungan Allah, mikir akhirat, mikir umat. Bagaimana umat itu amal agama semua? Kenapa kita kok mikir begitu? Biar kita dapat pahala 70 tahun. Walaupun kita ini masih lemah, tolah-tolah, tapi kita mikir umat. Supaya kita dapat pahala 70 tahun ibadah. Ibadah itu 1 menit aja sudah nilainya tinggi sekali. Bagaimana 70 tahun ibadah?